selamat siang anak-anak. Selamat. Oke, selamat siang. Ya, semuanya sehat ya hari ini ya. Nggak ada yang sakit ya. Nggak ada yang sakit. Oke, semuanya fit. Nah, baik. Anak-anak yang Pak Wayan sayangi, terima kasih hari ini sudah mau bergabung dengan Pak Wayan untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita. Mudah-mudahan hari ini anak-anak bisa belajar banyak dengan Pak Wayan sebagai awal-awal dari pembelajaran kita untuk semester ini ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang ada materi kelas 5 nanti akan Pak Wayan ajarkan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti doanya dipimpin oleh siapa ya? Radit ya. Nanti Radit pimpin doa, kemudian nanti presensi setelah ini. Silakan Radit pimpin doa, yuk. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya Tuhan hari ini lancar dan sinyalnya juga baik sehingga bisa menjalankan dengan baik. Bapa kami yang surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, mengampuni kesalahan pada kami. Janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Oke, terima kasih Radit sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Nah, anak-anak, Pak Wayan presensi lagi ya. Alvis hadir. Oke, Orlin hadir. Radit. Ya, oke, baik. Anak-anak, kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Yang berikutnya, hari ini kita mau belajar apa sih anak-anak? Nah, ini ada 4 poin nanti yang akan kita pelajari bersama ya. Nanti kita mau belajar bagaimana toh melihat atau menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, anak-anak masih ingat nggak pelajaran kelas 4 teks fiksi dan non-fiksi? Pernah dengar nggak? Oh, masih ingat. Kalau teks fiksi itu apa ya? Ada yang tahu? Teks fiksi itu apa? Ayo. Ayo. Fiksi, fiktif. Ada yang tahu artinya? Kalau teks non fiksi, ada yang tahu nggak? Teks fiksi apa? Coba. Teks fiksi adalah teks yang apa? Isinya atau yang gampangnya saja Pak kasih contoh. Kalau cerita apa ya? Kancil mencuri timun. Itu termasuk teks fiksi atau non fiksi? Fiksi, oke. Kalau cerita pengalamanku selama daring, non fiksi, oke. Berarti bisa lihat, oke, non fiksi. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau fiksi itu cerita yang khayalan atau tidak benar-benar terjadi, ya, cerita khayalan tidak benar-benar terjadi. Kalau teks non fiksi berarti teks yang berdasarkan kisah nyata atau pernah terjadi atau benar-benar dialami, bisa dibuktikan kebenarannya. Itu non fiksi, real, nyata itu ya. Nah, yang mau kita belajar nanti bagaimana melihat peristiwa apa yang ada pada sebuah teks non fiksi. Ya, karena setiap cerita itu pasti ada peristiwa yang ada di dalamnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti Pak Wan akan menunjukkan sebuah video, kemudian nanti dari situ anak-anak mencoba untuk melihat atau menanggapi peristiwa-peristiwa apa yang ada di dalam
video tersebut. Ya. Nah, poin yang ketiga adalah mengidentifikasi atau menyimpulkan atau mencari, mengklasifikasikan manfaat air. Nah, ini tentunya anak-anak pasti sudah pada belajar di kelas 4 fungsi air, manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Yang terakhir nanti kita akan membuat peta pikiran. Peta pikiran itu peta konsep ya, peta konsep yang ada cabangnya ke sana sini, ke bawah, ke atas, ditulis hal pokoknya itu. Nanti tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Itu ya, jadi ada 4 poin. Tapi intinya adalah tentang teks non fiksi dan fungsi dari air. Sesuai dengan materi yang udah Pak Wayan berikan kemarin ya. Udah dibaca belum kemarin yang bahan ajar yang Pak Wayan berikan kemarin? Sudah ya? Oke, sudah. Oke, ada yang udah di print, ada yang sudah dibuka apanya, filenya, kemudian dibaca sendiri lewat HP apa lewat laptop itu. Yang penting anak-anak paham dengan materi yang ada di dalamnya, gitu ya. Memandang alam. Anak-anak masih ingat nggak lagunya? Masih ingat nggak lagunya Memandang Alam? Alam dari atas bukit. Oke, ini sekarang. Ini sebuah video, nanti diperhatikan baik-baik, kemudian nanti coba kamu lihat peristiwa apa yang ada di dalam berita ini. Ini Pak Wan ambil dari berita Kompas TV ya, dari Kompas TV, diperhatikan baik-baik. Sebutkanlah apa yang dapat kamu cermati dari berita tersebut. Coba siapa nih ya? Coba Orlin, coba satu aja yang bisa kamu cermati dari berita, yang bisa kamu ambil dari berita itu apa kira-kira? Coba, yuk. Banjir di daerah Kali Sunter. Oke. Nah, sekarang Pak tunjukkan untuk menentukan peristiwa dalam teks non fiksi itu ada 2 caranya. Ada 2 caranya ya. Nah, kalau tadi ini kan di dalam video, video itu hanya melihat, mendengarkan, kemudian bisa menyimpulkan seperti ini. Nah, bagaimana kalau bacaan? Bacaan itu kan nggak mendengarkan, berarti kamu harus membaca. Nah, gimana? Bagaimana caranya menentukan peristiwa dalam teks non fiksi itu dengan 2 cara. Ya, cara yang pertama adalah dengan menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah membuat peta konsep. Nah, ini gambar apa ya? Ini anak-anak ya bisa lihat nggak ini gambar yang pertama ini? Nggak lihat. Oke, ini gambar perbukitan. Nah, perbukitan yang bagaimana? Tandus, kering, gitu, gersang, gitu, nggak hijau. Oke, tanah yang tandus dan apa? Tadi anak-anak sudah menjawab ini ya. Nah, berarti jawaban dari ini, dari kelima pertanyaan ini, itulah yang merupakan peristiwa yang terdapat pada gambar atau pada bacaan kalau misalnya ditunjukkan bacaan yang berkaitan dengan kekeringan. Ya, jadi peristiwanya adalah tanah yang tandus dan lahan yang kekeringan. Kemudian manusia bergantung pada lingkungan. Poin-poin pentingnya ya. Kemudian terhindar dari penyakit, kemudian menimbulkan bencana dan kerusakan. Nah, sekarang kita akan lihat, ini ada sebuah bacaan, sambungannya nanti ini. Kita coba nanti bergantian ya, ini ada berapa nih, 2 paragraf ya? 3 paragraf, 3 paragraf, kita akan baca bergantian, nanti dari sini, apa ya, informasi-informasi pentingnya atau peristiwa-peristiwa pentingnya nanti akan kita masukkan ke dalam peta pikiran. Ya, nanti di sini adalah judulnya, kemudian
peristiwa-peristiwanya nanti kita masukkan ke kolom-kolom sini. Nanti kalau misalnya masih kurang dari 3 atau lebih dari 3 nanti kita tambahin. Ya, coba Pohon minta tolong ke Kaira dong. Kaira coba baca yang paragraf ini. Mulai dari judulnya yuk, silakan. Bisa dilihat nggak di tempatmu? Bisa ya? Coba silakan, silakan baca yuk. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 kilometer dari tinggalnya. Untuk mendapat air bersih, mereka terpaksa menggunakan beberapa alasan baru. Salahkan satu penampilan, mereka pasti mendapatkan pengeluaran beberapa saringan atau 12 liter. Jaringkan itu di belakang untuk menyambung air dari aliran sebuah anak sungai di kelurahan Kaisabong Baru. Tapi kalau PDAM mengerjakan daerah sana. Warga kelurahan Labuan sangat berkebaya dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan wisata. Oke, baik. Boleh sambil disimak lagi, dilihat lagi kira-kira mana nanti peristiwa yang ada di dalam paragraf pertama ini ya. Sekarang masuk ke paragraf kedua. Nih, wah agak buram ya, tapi bisa dibaca ya. Bisa dibaca ya ini ya. Oke, coba Pohon minta tolong ke si Sandrina nih, Sandrina yang sambil melamun nih. Ya Sandrina ya baca ya. Yang paragraf kedua. Oke, makasih ya si Sandrina ya. Nah, kita lihat tadi yang paragraf pertama ini, paragraf kedua. Nah, paragraf pertama coba. Anak-anak kira-kira sudah dapat satu atau dua peristiwa yang ada di sini? Sudah belum? Kalau sudah nanti kita akan masukkan ke sini, ya. Coba diperhatikan lagi. Pohon kasih waktu beberapa waktu untuk mungkin membaca ulang dalam hatinya. Oh, yang menjadi peristiwanya adalah yang ini. Coba, yuk. Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke. Peristiwa apa yang pertama yang bisa kamu dapatkan dari situ? Oke, salah satu dulu. Coba siapa tadi yang ngasih jawabannya? Kera, coba Kera yuk. Kera, yang pertama apa? Oke, kekeringan air di Kelurahan Woborobo. Oke, boleh. Ini diambil dari apa ya? Kekeringan. Oke, papan tulis sini ya. Kekeringan air di Kelurahan Woborobo. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, ada lagi nggak? Ya, peristiwa apa lagi? Nih, di sini ya. Sulit. Oke, warga Kelurahan Woborobo
sulit, mana tadi kok malah hilang? Warga Kelurahan Woborobo sulit mencari air bersih. Ya, itu peristiwanya ya. Kita masukkan ke sini, coba. Oke, kemudian ada lagi? Masih ada lagi yang lain? Yuk. Ya, peristiwa apa lagi? Warga ini, coba ini lihat. Warga Kelurahan Woborobo sangat membutuhkan air. Ini peristiwa ya, atau kejadian yang ada di dalam bacaan ini. Kita masukkan ke sini. Oke, nanti kita tambah lagi ke kolomnya ya. Tempatnya ya. Oke. Mana nih, kita tanda dulu. Oke, dari sini coba, dari paragraf ini, paragraf yang kedua ini, siapa yang bisa yuk? Ini dari paragraf ini coba, ada yang bisa nggak? Yuk, 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 bebas siapa yuk? Si Naren, coba Naren yuk. Naren, peristiwa apa yang bisa kamu ambil dari paragraf ini? Hah? Perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Oke, boleh. Ya, bagus ya. Warga di daerah Woborobo, nih Pawan buat lagi yang baru ya. Copy, paste. Warga Kelurahan Woborobo harus berjalan jauh untuk mendapat air untuk memenuhi kebutuhan. Oke, bagus ya. Nah, coba kita lihat lagi. Masih ada nggak yang lain? Masih ada nggak ya? Coba siapa? Sandrina. Nah, coba Sandrina yuk. Apa Sandrina? Oke, air sulit didapat. Oke, tadi sudah ada di yang biru ini ya. Warga Kelurahan Woborobo sulit mencari air bersih. Coba yang lain ada nggak selain itu? Dari sini. Ya, coba Kera, apa Kera? Oke, bagus sekali. Pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah Woborobo itu ya. Oke, Pawan tambah di sini. Pipa PDAM belum mencapai ke daerah Woborobo. Oke. Ada yang lain lagi yang mau menambahkan atau cukup? Cukup ya? Udah. Oh, ada siapa? Apa yuk? Hah? Oke, sip, bagus. Oke. Itu peristiwanya ya. Warga biasanya numpang naik mobil ya. Warga biasanya menumpang di mobil untuk mengambil air di jerigen. Tadi jerigennya itu 15 liter, jadi lumayan berat gitu ya. Warga biasanya menumpang di mobil untuk mengambil air di jerigen. Oke, sip. Nah, ini yang poin ini adalah judulnya. Jadi judulnya ini kita masukkan ke sini. Nah, dari dari teks ini yang berjudul Demi Air Bersih Warga Woborobo Rela Berjalan Jauh 15 km, ini ada 6 peristiwa yang sudah anak-anak simpulkan. Yang pertama, kekeringan di Kelurahan Woborobo. Yang kedua, warga biasanya menumpang di mobil untuk mengambil air di jerigen. Yang ketiga, warga Kelurahan Woborobo sulit mencari air. Yang keempat, pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah Woborobo. Yang kelima, warga Kelurahan Woborobo sangat membutuhkan air.
Yang keenam, warga Kelurahan Woborobo harus berjalan jauh untuk mendapat air untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini keenam ini adalah merupakan peristiwa ya, dibuat dalam peta pikiran seperti ini. Jadi mungkin kalau dibuat seperti ini anak-anak akan lebih mudah untuk mengingat ya daripada dibuat di dalam sebuah paragraf. Nah, oke, gitu ya. Jadi tadi dengan menjawab pertanyaan ini ya, jawabannya ini merupakan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sebuah bacaan. Kemudian bisa juga dengan membuat peta konsep. Nah, yang berikutnya ini Pawan mau masuk ke tentang air. Nah, dari tadi itu kan kita belajar melihat air itu kalau seandainya tidak ada air, itu pasti dampaknya luar biasa. Lahan-lahan kekeringan, orang-orang tidak bisa mengkonsumsi air. Nah, kita akan lihat secara detail fungsi air itu untuk makhluk hidup apa sih? Untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan. Itu makhluk hidup ya, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, kita akan lihat ini untuk apa ya? Nah, kita akan lihat ya. Nanti diperhatikan, nanti akan Pawan masukkan ke dalam diskusi. Ya, nanti anak-anak akan berdiskusi, Pawan bagi menjadi 2 kelompok, gitu ya. Nah, ini mungkin suaranya juga nggak bisa didengar anak-anak ya. Pawan bacakan aja ya. Air salah satu sumber kehidupan. Air bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup. Nah, ini fungsi air bagi manusia. Yang pertama untuk keperluan rumah tangga itu misalnya mencuci, mandi, minum, memasak, banyak ya. Untuk keperluan industri juga. Untuk keperluan industri, bahan baku minuman. Kemudian keperluan rekreasi dan olahraga untuk berenang, berselancar, dayung. Untuk keperluan pertanian, peternakan ini mengairi sawah dan memelihara ternak. Kemudian transportasinya yakni berlayar, gitu ya. Nah ini jadi paling tidak ada 5 fungsi untuk fungsi air bagi manusia: rumah tangga, industri, rekreasi, pertanian, peternakan dan transportasi. Ini ada 5. Nah sekarang kalau fungsinya untuk tumbuhan, kira-kira apa fungsinya untuk tumbuhan? Ini ada 3, paling nggak ada 3. Yang pertama sebagai tempat hidup atau tempat habitat. Misalnya eceng gondok itu hidupnya di air. Teratai juga iya. Kemudian kangkung, pandan air. Nih, ada tumbuh-tumbuhan yang hidupnya harus banyak di air. Kalau di angkat darat dia mati. Nah, yang kedua, menjadi pelarut atau pengangkut zat hara yang diperlukan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu yang ada akarnya di bawah, itu biar sari-sari makanan yang ada di tanah itu bisa diangkut, diserap, itu harus ada air. Ya, makanya kalau tanah yang kering nggak ada airnya, itu mati tanamannya. Ya, oh ini kelewatan nih tadi nih. Bentar. Kemudian yang ketiga sebagai bahan dasar proses fotosintesis. Ya kan? Jadi tumbuhan itu bisa membakar makan atau mengolah makanannya sendiri dengan fotosintesis itu kalau ada air. Kalau tidak ada air nanti kering, nggak bisa. Nah, yang ketiga, fungsi air bagi hewan. Itu untuk minum, jelas ya. Semua hewan itu butuh minum, manusia juga. Untuk membersihkan tubuhnya. Kemudian untuk berlindung dari panas terik matahari. Contohnya kudanil. Kudanil dan kerbau itu kalau jarang kena air mereka kepanasan, suhu tubuhnya itu tinggi. Jadi mereka harus berendam di kubangan air. Kemudian sebagai senjata atau alat bertahan hidup, ya senjata atau alat bertahan hidup. Sebagai tempat hidup bagi hewan air, tempat hidupnya ini Pawan rasa semuanya sudah paham. Ikan contohnya ya. Kemudian sebagai senjata alat bertahan hidup itu maksudnya gimana? Nah, anak-anak tahu kan yang namanya apa namanya cumi-cumi atau gurita itu ya, yang dia tuh mengeluarkan tinta hitam untuk apa ya? Supaya airnya itu kabur berwarna hitam terus musuhnya itu nggak bisa melihat. Nah itu jadi kalau nggak ada air tinta hitam itu nggak bisa tercampur. Nah itu yang dimaksud sebagai senjata atau alat bertahan hidup. Gitu ya. Oke, jadi ada beberapa poin tadi yang untuk manusia, tumbuhan dan hewan. Oke, boleh sambil dilihat yang di modul kalian di bahan materi yang sudah Pawayan bagikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 siapa aja? Kita akan bagikan langsung ya. Tugasnya nanti apa? Tugasnya adalah nanti satu kelompok 5 orang, kamu berdiskusi aja. Nanti diskusinya gantian. Gantian nanti kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2. Nanti gantian ya. Kelompok 1 siapa yang mau masuk kelompok 1? Yuk, Pawayan akan tulis namanya yuk.
Tugasmu nanti, ya toh, kamu jawab pertanyaan ini. Nah, setelah memperhatikan video tersebut, diskusikanlah dengan temanmu untuk menjawab pertanyaan. Apa fungsi air bagi manusia? Apa fungsi air bagi hewan? Apa fungsi air bagi tumbuhan? Ya, nanti ditulis satu persatu, kemudian nanti jawabannya akan Pak Wawan tulis di sini. Gitu. Pak Wawan tulis nanti dari kelompok ini, silakan kamu diskusi sebentar. Kelompok satu, kelompoknya Kaira. Coba hasil jawabanmu apa? Untuk manusia tadi yang pertama, untuk manusia. Oke, yuk boleh salah satu dari kelompok tadi menyampaikan. Untuk manusia tadi apa aja? Yuk. Untuk minum. Mandi, koma, apa lagi? Minum. Apa lagi? Mencuci piring. Mencuci piring, tangan. Mencuci baju. Oke, baju. Untuk masak. Masak, oke, masak. Ada lagi? Yang kelompok satu? Mau ditambah lagi? Untuk mengairi sawah. Oke, ini nanti, ini untuk manusia dulu ya. Oke, yang kelompok dua. Sekarang untuk kelompok dua yang untuk manusia apa? Minum. Oke, minum. Apalagi? Mandi, masak, mencuci beras. Oke, mencuci beras. Mencuci beras. Apalagi? Mencuci piring. Oke, cuci piring. Apalagi? Mencuci baju. Oke, mencuci baju. Hampir sama dengan yang kelompok satu ya. Hampir sama. Oke, nah sekarang kembali lagi. Kelompok dua. Untuk hewan. Coba sebutkan apa, ayo. Salah satu dari temanmu boleh atau bareng-bareng. Untuk hewan yang pertama apa, ayo? Menjadi habitat hidup hewan air. Oke, habitat ikan. Hidup hewan air. Oke, habitat hidup hewan air gitu. Oke, bagus. Karena ya hewan airnya banyak ya. Habitat hidup hewan air. Apalagi? Makan dan minum. Untuk minum. Oke, apalagi? Untuk memproduksi susu. Oke, memproduksi susu. Oke. Memproduksi susu. Oke. Yuk, lagi. Apalagi yuk? Masih ada nggak yang untuk hewan tadi? Cukup? Untuk menstabilkan suhu. Oke, menstabilkan suhu tubuh. Bagus. Nah, sekarang yang ini. Yang kelompok satu. Tadi yang untuk hewan. Kamu dapat apa saja, ayo? Untuk hewan air. Untuk hewan air. Hewan air. Terus? Minum. Apalagi? Menjaga suhu tubuh. Menjaga hewan saat panas. Oke, suhu tubuh saat panas. Bagus. Yang lain? Untuk hewan mandi. Oke, mandi. Oke, hewan juga mandi ya? Kalau nggak dimandiin bau gitu ya? Apa lagi, yuk? Udah, cukup? Cukup? Nah, sekarang yang untuk tumbuhan. Coba. Untuk tumbuhan. Kelompok satu. Fungsinya untuk apa tadi, yuk? Mengangkat zat hara. Mengangkat zat hara. Oke, yang lain? Apalagi? Untuk tumbuhan berfotosintesis. Oke, fotosintesis. Bagus. Yang lain? Apalagi? Menyerap sari-sari makanan. Oke, menyerap. Ini mengangkut zat hara sama ya, tapi tulis saja menyerap sari-sari
makanan. Oke, ada yang lain lagi? Ada? Sudah? Untuk respirasi. Oh, respirasi. Respirasi ini pembuangan ya. Respirasi. Oke. Nah, cukup? Masih ada yang lain? Kelompok 1? Ada yang mau menambahkan? Enggak. Sekarang kelompok 2. Untuk tumbuhan. Tadi apa saja ya? Yuk. Oke. Sama air. Fotosintesis, kemudian apa lagi? Jadi sumber kehidupan bagi tumbuhan. Oke, sumber kehidupan bagi tumbuhan. Oke, yang lain. Apa ya? Tadi kayak apa namanya ya? Eceng gondok, genjer, kangkung itu gimana? Untuk apa? Tempat hidup hewan tumbuhan. Nah, tempat hidup. Tumbuhan air. Tempat hidup tumbuhan air ya, tumbuhan air. Oke, tempat hidup tumbuhan air. Nah, yang lain masih ada yang mau nambahkan nggak kelompok 2? Jelas? Jelas ya? Oke, baik. Ini jawaban-jawaban dari yang sudah kamu buat, kamu diskusikan di dalam kelompokmu. Nah, sekarang ini untuk tahap akhir. Ya, kesimpulan pembelajaran. Sebelum nanti kita akan mengerjakan LKPD, lembar kerja. Ya, sebelum kita mengerjakan LKPD, coba kita akan menyimpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mulai dari yang pertama tadi, yuk. Pertama tadi kita belajar apa ya ini ya? Tentang apa? Menanggapi. Oke, pengertian ya, pengertian cerita fiksi dan non fiksi. Oke. Ya, oke. Nah, tahap akhirnya nanti, nah ini anak-anak sudah ngeprint LKPD-mu ya, yang kayak gini. Siapa yang sudah ngeprint? Sudah, oke. Coba ditunjukkan. Coba ditunjukkan. Mana nih? Oke, yang udah diprint coba ditunjukkan. Mana ya LKPD-nya pokoknya ya? Ini. Oke, ini ya, udah di print ya. Jadi kayak gini. Ini kemudian, oke bagus. Kalian sudah buat contoh di situ. Nah, tugasmu adalah nanti ini yang sudah jadi ini udah banyak nih. Ada Orlin juga, kemudian Abel udah ngeprint, si Aurin juga ngeprint, Sandrina, ya. Kemudian Sandrina 2 lembar tuh diangkat-angkat malah. Nah, kemudian si Naren juga, itu ya. Nah, tugasnya ya si Fafa juga udah ngeprint. Nah, ini kegiatan yang membutuhkan air. Ini udah Pawan kasih contoh, ini mencuci tangan. Nah, nanti kamu foto sesuai dengan fotomu sendiri. Ya, misalnya untuk gosok gigi misalnya, ya. Contoh yang kedua, gosok gigi. Nanti kamu foto, kamu gosok gigi kemudian kamu kirim. Tempelkan di sini foto sikat gigi. Yang kedua, untuk mencuci beras katanya tadi, mencuci beras. Kamu foto ketika mencuci beras. Oh, untuk menyiram tanaman nanti dibuat. Nah, tergantung setiap orang bisa berbeda-beda. Ya, setiap orang bisa berbeda-beda apa yang bisa kamu kerjakan. Tidak harus sama kok. Misalnya yang satu bisa mencuci kendaraan, bisa mencuci sepeda, bisa untuk irigasi segala macam boleh. Ya, ini kegiatan yang ada di rumah yang sehari-hari kamu pakai aja. Mencuci tangan, cuci beras, untuk minum ya, untuk masak nanti gambar kamu lagi masak, lagi menuang air ke kuali apa ke pancimu. Nah, paham anak-anak? Ini ada yang mau ditanyakan? Kalau saya gambar tangan nggak apa-apa. Gimana? Ini saya gambar tangan boleh nggak? Boleh, gambar boleh. Kalau seandainya nggak bisa di print, ya nggak apa-apa. Kamu kan sudah punya soft copy-nya, toh?
Ini nanti tak kirimkan, jadi nanti bisa menyesuaikan, tempel aja di sana. Atau kalau misalnya di buku catatannya nanti kamu print atau digambar juga boleh. Boleh di buku catatannya digambar boleh. Ya, kalau nggak bisa ngeprint nggak apa-apa. Yang bisa di print biar kelihatan bagus boleh di print. Gitu, oke. Ini paham ya anak-anak ya? Nah, kapan mengumpulkannya? Coba Pawan akan tunggu sampai sekarang hari apa nih ya? Hari Senin. Hari Rabu bisa nggak anak-anak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, hari Rabu ya. Nanti kumpul 5 saja kok, 5 aja. Tapi kalau misalnya mau buat lebih ya nggak apa-apa, bagus. Tapi Pawan cuma minta 5 aja. Gitu. Paham ya? Nanti Pawan tunggu. Ini nanti di foto aja, kemudian kirim ke WA-nya Pak Wayan. Boleh di Japri, boleh di grup di Japri aja ya, sama Pak Wayan nanti biar Pak Wayan masukkan untuk lampiran. Oke, kemudian yang terakhir ini, Pak Wayan nanti akan bagikan soal tes formatif evaluasi ya. Ini 10 soal kok, 10 soal nanti Pak Wayan akan bagikan di WA grup. Nanti kamu kerjakan sebentar, ada 10 soal. Mudah-mudah kok itu ya. Soal-soalnya pertanyaannya nanti yang berhubungan dengan apa yang sudah kita pelajari barusan itu. Gitu ya. Nanti setelah ini tugasmu adalah mengerjakan tes formatif evaluasi 10 soal. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau ada yang perlu Pak Wayan perjelas lagi? Sudah? Tidak, Pak. Oke, sudah cukup jelas ya, anak-anak. Terima kasih sudah 1 jam lebih ya kita belajar bersama. Terima kasih waktunya, anak-anak dengan semangat. Walaupun udah ada yang lapar, udah jam 12. Nanti habis ini makan ya. Nah, kita akhiri untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Sekali lagi Pak mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dengan anak-anak dalam belajar membantu Pak Wayan. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan yang mimpin doa si Abel. Yuk, Abel yuk, mimpin doa yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak karena kami bisa belajar bersama dengan Pak Wayan. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkatilah kami selalu ya Tuhan. Amin. Salam ya penuh rahmat, kamu, terpujilah engkau Tuhan para wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, anak kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Abel. Udah ya anak-anak ya, terima kasih ya. Sampaikan ke papa mamanya salam dari Pak Wayan untuk keluarga di rumah. Salam sehat, jaga kesehatan anak-anak. Baik, terima kasih anak-anak. Boleh live dari Vicon. Terima kasih ya. Dadah, sampai ketemu hari Jumat. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Wayan. Iya, Sandrina. Oke, Naren. Sama-sama Radit. Terima kasih Abel. Dadah.